pokoknya dia tuh di atasan aku gitulah. Nah terus dia bilang, baru kan dia bilang jangan panik, jangan nangis, digituin kan. Pokoknya tetap konsentrasi, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang kenapa, ini ada yang ikut sama kamu, digituin kan. Tapi jangan panik, digituin. Kalau kamu panik, kalau kamu takut, dia malah makin seneng, digituin kan. Nah pas lagi maghrib itu ini balik lagi. Baliknya gimana tuh? Jadi pas lagi maghrib itu tuh aku ngaco ngomongnya. Ngaco kayak, gimana? Nah kalau di situ aku nggak sadar ngomong apa, cuman temen aku tuh bilang aku tuh kayak baca mantra. Ih, mantra apa Kak? Tahu senyum jahat nggak sih? Iya tahu. Senyum jahat kayak gitu. Kayak dia bilang ketipu ya. Aku dipikirnya udah pergi padahal belum, kayak gitu. Halo Strangers, di video kali ini ada seorang narasumber yang pengen digepin cerita horornya. Dia ngasih tahu bahwa dia punya cerita horor dan pengen diceritakan di channel ini. Di video kali ini bersama saya dan saya aja. Gue belum tahu ceritanya apa, tentang apa, tapi katanya dia mengalami kejadian ini sendiri dan dia cukup berani untuk menceritakan pengalaman horornya ini. Tapi sayangnya dia nggak bisa hadir di dalam singgasana bersama saya di sini. Jadi mungkin kita bisa dengerin dia lewat telepon aja ya, seperti biasa lah. Langsung aja kita dengerin cerita dari narasumber yang satu ini. Oke Strangers, ini narasumber kita udah bisa dihubungin dan ya udah langsung aja kita berbincang sama si Kak Sinta nih. Halo Kak Sinta ya nih. Iya betul. Thank you banget nih udah mau dijadiin narasumber di video kali ini. Kak Sinta mau cerita, katanya ada cerita horor ya? Iya, ada cerita horor. Ya udah langsung aja kita denger aja nih cerita dari Kak Sinta tuh. Kak Cinta ngalaminnya di mana? Di Bandung, Curug Bandung. Wah gila, ngeri juga ini. Jadi Kak Cinta nih ngalamin kejadian di sebuah curug yang tepatnya ada di kota Bandung. Langsung aja kita dengerin cerita dari Kak Sinta. Boleh silakan Kak Sinta. Jadi waktu itu tuh kejadiannya itu waktu aku masih kerja. Aku sama teman-teman aku itu punya rencana buat pergi ke Bandung. Nah pas pergi ke Bandung itu nggak ada rencana sama sekali buat ke Curug, tapi karena waktunya lebih cukup ke Curug, akhirnya aku sama teman-teman aku pergi ke Curug. Tapi di situ aku sebenarnya kurang setuju karena aku lagi pas banget PMS hari pertama. Kalian berapa orang? Ada berapa ya? Tiga cewek, tiga cewek, 3 cowok, 1 supir. Oke. Berangkat dari mana tuh? Dari Cikarang. Oh Cikarang, oke. Jadi itu yang ngusulin ke Curug itu supirnya sih. Supirnya katanya Curugnya itu bagus, katanya kayak gitu kan. Jadi ya namanya cewek-cewek pengen naruh buat di Instagram gitu kan. Nah pas nyampe di Curug itu namanya cewek kan pasti foto-foto kan. Nah pas foto-foto itu ketangkep di kamera tuh ada hitam-hitam di samping aku. Cuman itu kita belum ada yang sadar. Karena lagi PMS, aku udah punya feeling gak enak gitu kan, namanya Curug harus lewatin hutan-hutan kayak gitu. Terus tuh di beberapa kali lagi jalan itu tuh kayak ada yang bisik-bisik gitu, kayak ada yang megang-megang noel-noel kayak gitu. Padahal di situ posisinya tuh aku tuh paling belakang jalannya. Nggak ada lagi selain rombongan aku yang lagi berangkat ke atas. Ya gitu. Karena aku ngerasa ada yang noel, akhirnya aku jalan tuh ke depan kan, nyamperin temen. Nah pas itu tuh aku sempet 2 kali kepleset. Nah pas langsung aja ya udah nyampe setengah perjalanan, terus foto lagi di jembatan kayak gitu.
Nah, ada lagi yang foto di awal itu yang sosok hitam itu tuh ada lagi di samping aku. Sebentar. Aku tuh Sorry. pas Ini dari perjalanan nih. Jadi langsung kan, jadi pas di perjalanan tuh lewat hutan-hutan, tapi ada orang lain kan, maksudnya kayak mobil segala macem. enggak, jadi kebetulan tuh yang naik itu tuh rombongan aku doang. Emang kayaknya tuh Curugnya tuh masih sepi gitu. Oh, belum banyak yang tahu gitu. Kayaknya masih sepi kayak gitu. Soalnya pas di atas pun cuman ada satu rombongan. Oh gitu. Terus pas yang dicolek-colek itu di dalam mobil Kan apa udah nyampe? Enggak, lagi jalan. Oke. Lagi jalan mau ke atas. Itu tuh ada yang nyolek. Itu tuh juga sebenarnya tuh teman udah ngeliat aku tuh beda, pucet, hawanya udah pucet, udah beda gitu kan. Ya gimana orang PMS hari pertama nggak pernah ke tempat situ, pendatang. Berarti emang pas sampai itu nggak ada kayak rasa-rasa apa gitu pas parkir mobil itu? Udah ngerasa nggak enak gitu. Soalnya kan aku juga kebetulan itu peka terhadap hal kayak gituan kan. Oh iya. Pas nyampe itu juga sebenarnya udah nggak mau ikut ke atas, cuman sama teman-teman dipaksa. Masa menungguin di mobil sendirian? Soalnya kata penjaga curugnya itu curugnya jauh di atas. Nah di situ juga makin, berarti kalau jauh makin lama jalan, takutnya yang di pikiran aku kan takutnya nembus apa gimana gitu kan, bawa darah gitu kan, cewek bawa darah gitu kan. Nah terus yang supirnya itu kan asli Bandung, dia bilang nggak apa-apa kok Neng, katanya gitu kan. Saya jamin deh nggak apa-apa, kata dia gitu. Ya udah karena ya udahlah, udah terlanjut juga, udah nyampe Bandung masa nggak kemana-mana gitu kan. Ya udah tuh naik. Nah udah di atas tuh, di situ aku ngeliat ada cewek cantik banget. Di mana tuh? Di dekat air terjunnya. Dia senyum ke arahku. Aduh, merinding gue. Terus dia senyum ke arah aku, terus aku nanya kan ke temen aku, di situ ada orang nggak sih? Nah terus kata temen aku, nggak ada, di mana? Oh nggak, berarti aku salah lihat, aku bilang kayak gitu. Nah terus temen aku itu ngajakin lagi ke atas lagi yuk. Terus aku bilang nggak deh, aku nggak ikut, di bawah aja, aku di sini aja, nggak mau naik lagi ke atas. Terus karena aku nggak mau ikut naik ke atas, mereka nggak ada yang ke atas kan. Terus ya udah mereka narik tangan aku buat nyemplung ke curugnya tuh. Siapa yang narik? Teman-teman. Apa? Yang narik itu teman-teman juga. Nah pas udah nyemplung tuh bener-bener tuh udah hawa di diri aku tuh udah beda, kayak udah beda gitu, udah lemes, kayak energi aku tuh udah keambil banyak di situ. Aku ngeluh ke teman aku tiba-tiba ngerasa badan gak enak. Terus ya udah, karena mereka takut aku kenapa-napa, ya udah turun aja yuk, turun, kata mereka kayak gitu. Ya udah turun tuh. Nah pas lagi turun lagi kan kita ngefotoin ininya kan, ngefotoin curugnya itu. Ternyata pas di foto tuh ada gambar cewek cantik itu. Itu bentuknya gimana? Pakai baju apa gimana gitu? Kayak pakai baju putih tapi cantik. Putih panjang kayak daster gitu. Cantik. Kayak dress. Iya. Kayak gitu tuh. Terus di beberapa spot juga ke foto kayak yang lebih banyak keambil itu pocong. Aduh gila. Terus itu tapi pas di foto tuh kelihatan semua gitu, maksudnya ngelihat? Kelihatan, tapi kita pas lagi ngambil itu nggak ngelihat. Jadi pas ketahuan hasilnya itu tuh pas udah nyampe ke kosan masing-masing, kan kebetulan itu kamera aku yang punya kan. Pas di perjalanan mau pulang itu tuh temen aku dia minjem kameranya kan, coba dong mau lihat foto-fotonya. Nah di situ tuh temen aku tuh sebenarnya udah cuman nggak mau ngasih tahu karena masih di perjalanan, takut gimana gitu kan. Terus ditambah kita pulang lewat itu tol apa tuh yang katanya angker, tol apa sih? Oh kilometer 97 itu ya? Nggak tahu pokoknya. Iya tol Cipularang. Ya itu lewat situ juga kan, takutnya nanti malah makin panik gitu. Oh jadi pas di sana gimana? Pas udah dapat foto nih, terus kalian ngapain tuh? Itu di air terjun kedua berarti?
Enggak, jadi tuh air terjunnya kan namanya curug kan dari atas sampai ke bawah kelihatan kan, cuman kayak ada lagi gitu, cuman nggak naik kita, cuman di air terjun pertama aja. Setannya tuh ngikutin aku. Ngikutinnya tuh gimana maksudnya? Ngikut, dia pokoknya dia ngikutin aku, dia ngikut. Nah karena kan pas sudah nyampe kawasan itu, aku sama teman aku berdua kan, nah teman aku bilang, lu jangan kaget, lu jangan nangis, lu harus lihat foto ini, kayak temen aku kayak gitu kan. Cewek cowok? Nah, terus aku cewek, temen aku cewek. Okay. Terus pas di zoom, iya benar. Jadi itu aku ngerti itu pocong hitam atau apa. Dia di belakang aku mulu, kalau nggak di belakang aku tuh di samping aku mulu. Nah terus temen aku nanya, tadi pas ke kamar mandi, kan emang aku ke kamar mandi kan, pas tadi ke kamar mandi, lu nggak ninggalin jejak diri lu kan di situ. Nah, aku ninggalin jejak diri aku. Aku ganti di situ karena udah penuh banget, makanya kan energi aku banyak keambil kan. Jadi aku ganti di situ, lupa aku bawa, tapi udah aku cuci bersih, bener-bener bersih gitu. Padahal udah bersih ya. Ternyata pas kerja itu, kan itu aku nyampe Minggu, Senin langsung kerja. Pas nyampe Senin itu kerja, aku diajak ngobrol tuh nggak nyambung. Pandangannya udah kosong, diajakin ngobrol nggak nyambung. Terus temen aku kayak ada yang baca ayat kursi kan, nah aku bilang kayak gini, tapi aku nggak ngerasa berisik banget sih kayak gitu. Aku dibilang ngomong kayak gitu, nah temen aku kaget kan, lah kenapa digituin kan. Nah terus aku bilang, kenapa apanya digituin kan? Tadi lu ngomong berisik banget pas lagi gue baca ayat kursi. Enggak, gue gak ngomong apa-apa. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata temen aku, enggak, lu bilang berisik banget. Berarti Kak, terus sorry. Berarti pas di sana tuh pulang aman aja gitu? Aman. Tapi emang aku tuh punya feeling tuh ada yang ikut, cuman yang aku pikir tuh yang ikut itu tuh si cewek cantik itu, ternyata bukan. Merinding. Emang nggak ngerasa berat gitu mobil apa gimana? Iya, badan tuh kayak berat, pegel gitu. Cuman ya kan kita mikirnya capek, jalan dari atas terus turun ke bawah. Oke. Kayak gitu kan. Jadi udah di kantor nih ceritanya, udah pulang. Iya, udah di kantor itu tuh aku tuh baru diikutin tuh 3 hari setelah di kantor. Baru Jadi tuh hari pertama tuh aku kayak pokoknya tuh kata temen aku tuh auranya udah beda, tatapannya beda, dari suara pun udah kayak kadang suara aku, kadang bukan suara aku, kayak lebih ke suara laki-laki. Tapi enggak kesurupan. Kesurupan. Maksudnya oke. Tapi sadar gitu. Tapi gak kesurupan. Sampai akhirnya temen aku tuh nunjukin foto aku jadi tuh di PT aku tuh kayak ada bapak-bapak yang pintar ngaji gitu, yang bisa ngeliat kayak gitu. Oke. Ngasih unjuk foto aku yang ada itu. Nah terus dia bilang itu ngikut ininya ngikutin temen kamu, digituin kan. Nah di situ temen aku udah panik kan, nggak nyangka diikutin sampai kesini. Nah tapi dia nggak langsung ngasih tahu ke aku. Pas hari kedua di PT tuh aku ini kan marah-marah, padahal tuh nggak ada yang cari gara-gara sama aku, tapi aku marah-marah awalnya. Kayak kenapa sih, ngapain sih, bisa gak sih diem, gak usah baik tingkah kayak gitu, kayak bukan aku banget. Sedangkan kan aku orangnya tipe orang yang sabar, gak pernah marah-marah kayak gitu kan. Nah itu udah ini kan, teman lain aku nanya ke temen yang, kan aku ke Bandung tuh bukan bareng sama temen lain di PT kan, tapi beda lain. Nah temen aku tuh nanya, ini kemarin pas lagi ke Bandung nih orang ada yang aneh-aneh gak, digituin kan. Terus kata temen aku yang itu, iya, kita nggak tahu kalau misalkan ternyata ada yang ngikutin dia. Dari aku cewek bertiga. Berempat deh aku cewek berempat. Dari aku berempat itu yang diikutin tuh cuma aku. Cuma aku doang. Yang lagi PMS Taka doang nih berarti. Cuma aku doang.
Terus ya udah tuh kan karena teman lain aku kasihan, dia bilang udah kasih tahu aja ke orangnya kalau misalkan ada yang nempelin dia, digituin kan. Takutnya nanti kelamaan keburu malah jadi suka beneran gitu kan. Ini yang nyuruh nyampein siapa? Yang bapak-bapak tadi? Temen lain aku. Terus temen aku masih bingung cara nyampeinnya ke aku tuh gimana, soalnya setannya kan nempel. Enggak nempel sebenarnya sih, kayak ada jarak gitu loh. Oke, iya paham. Jadi kayak enggak, kan ada yang ketempelan, ada yang diikutin kan. Nah kalau aku tuh diikutin, bukan ketempelan. Jadi dia enggak nempel, kayak ngawasin gitu, apalah bahasanya kayak gitu. Iya, oke. Awalnya tuh temen aku tuh ngasih air tiba-tiba kan. Nih minum air, digituin kan. Dari mana padahal tuh? aku nggak nitip air, nggak nitip dibeliin air, tiba-tiba dikasih. Nah terus pas aku minum airnya, pas aku minum airnya itu, tiba-tiba aku ngamuk. Duh, ngomong apa tuh? Ngamuk gak jelas tapi gak kesurupan. Oh, ngamuk. Gak kesurupan. Oke. Ngamuk gak jelas tapi gak kesurupan. Taunya gak kesurupan tuh kamu sadar gitu? Sadar, kan katanya orang kesurupan tuh gak sadar. Ini aku sadar. Oh iya, oke. Tapi bisa gerakin badan, maksudnya bisa ngontrol nggak? Bisa, karena itu mungkin karena akunya kuat kali ya Pak. Soalnya aku dari keturunan juga ada yang ngejagain. Oke. Mungkin karena itu jadinya dia nggak bisa nguasain, bener-bener nguasain. Oke. Udah ngamuk nih. Terus karena ngamuk itu akhirnya aku dibawa kan ketemu si bapak-bapak itu. Nah itu tuh ibaratnya kayak apa ya, kayak bagian, oke dia tuh di atasan aku gitulah. Nah terus dia bilang baru kan dia bilang jangan panik, jangan nangis, digituin kan. Pokoknya tetap konsentrasi, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang kenapa, ini ada yang ikut sama kamu, digituin kan. Tapi jangan panik, digituin. Kalau kamu panik, kalau kamu takut, dia malah makin seneng, digituin kan. Nah terus dia nanya kamu kemarin ninggalin apa, digituin kan. Ya udah aku jelasin, aku ganti di sono, aku bilang kayak gitu, tapi lupa nggak aku bawa, aku bilang kayak gitu. Nah terus dia bilang dia tuh sebenarnya tuh pengen nguasain tubuh kamu, tapi ada yang ngejagain kamu juga, jadi makanya dia nggak bisa bener-bener nguasain. Makanya kamu tuh cuman kayak ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak gitu, karena suaranya tuh kadang tuh bukan suara kamu pas. Terus ya udah kan, terus sama dia tuh dibacain doa-doa, kaki aku dipencet-pencet. Sama siapa tuh? Sama yang bisa itu. Yang bapak-bapak. Tapi gak teriak aku. Bapak-bapak itu kayak ngerukiah lah, kayak ngerukiah kayak gitu. Kayak di rukiah gitu. Cuman akunya nggak teriak, nggak apa. Tapi nggak ngerasain sakit. Nggak ngerasain sakit, dipejet-pejet nggak ngerasain sakit. Terus udah kan, udah digituin. Aku pikir tuh udah dia pergi gitu. Terus kan temen aku karena seneng nih, aku udah lepas gitu kan, ngajakin makan. Nah pas lagi makan itu kan sampai malam kan. Nah pas lagi maghrib itu balik lagi. Baliknya gimana tuh? Jadi pas lagi maghrib itu tuh aku ngaco ngomongnya. Ngaco kayak, gimana? Nah kalau di situ aku nggak sadar ngomong apa, cuman temen aku tuh bilang aku tuh kayak baca mantra. Mantra apa? Nggak tahu, kayak baca mantra maghrib kayak, tapi nggak teriak-teriak, cuman kayak cuma baca mantra sekitar 2 menitan doang. Terus sambil nyengir senyum, tapi senyumnya bukan senyum, tahu senyum jahat gak sih? Iya tahu. Senyum jahat kayak gitu. Kayak dia bilang ketipu ya. Aku dipikirnya udah pergi padahal belum, kayak gitu. Serius? Mungkin ibaratnya. Kayak gitu. Nah terus teman-teman aku shock kan, malah di tempat umum kan. Terus dibacain ayat kursi sama
Al-Fatihah sama kulhu kan sama teman-teman aku. Jadi kayak jadi pengajian. Terus udah dibacain kayak gitu, udah didorong-dorong badannya. Dia bilang kan, sadar digituin, ayo kuatin, dilawan kayak gitu kan. Terus pas aku sadar aku nanya, lah pada kenapa? Nah gak tau itu kesurupan apa enggak ya, soalnya aku gak ngerasa kayak ada yang masuk. Pada kenapa aku bilang kayak gitu kan. Enggak apa-apa digituin. Udah habis makan nanti langsung pulang aja ya kita. Pada ngomong kayak gitu loh. Kenapa aku bilang kayak gitu. Enggak apa-apa digituin kan. Nah pas besoknya lagi tuh dibilangin lagi ke bapak-bapak itu. Dibilangin kalau ininya tuh ternyata tuh masih ngikutin. Terus akhirnya sama bapak-bapak itu aku dibawa ke ruang UKS tuh. Bukan UKS sih sebenarnya, kayak ruang kalau orang lagi sakit buat istirahat kayak gitu. Dibawa ke situ. Terus dia bilang, dia ngomong tuh ke yang ngikutinnya, kalau dia ngomong kayak gini, jangan digangguin anaknya, digituin kan, kasian, dia bilang kayak gitu, dia di sini kerja udah capek, digituin, jangan diikutin, kamu balik aja ke asal kamu, digituin. Dia nggak berniat buruk kok kemarin di tempat kamu, digituin kan sama yang bisa itu. Dia juga nggak sengaja kok ninggalin itu, digituin sama yang bisa itu. Terus kata pokoknya terus dia baca-baca apa gitu, terus dikasih pokoknya dia tuh baca-baca di air, aku disuruh minum, terus nggak sadar, terus udah tiba-tiba aku sadar, dibilangin jangan tinggalin sholat ya, digituin kan. Kalau lagi ngelamun banyakin baca ayat kursi, digituin biar dia nggak datang lagi, digituin. Terus oke, kalau di line juga jangan banyak bengong kalau lagi kerja, digituin. Terus aku bilang emangnya dia masih ada, masih ngikutin. Aku bilang kayak gitu kan. Terus enggak, udah dia udah pergi, digituin. Terus kenapa dia ngikutin aku? Kenapa cuman aku doang? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang lagi sama bapak-bapaknya, dibilangin kan karena kemarin kamu yang spesial, digituin, kamu yang beda dari yang lain, digituin. Udah gak usah dipikirin lagi, itunya udah gak ngikutin kamu, digituin. Ya udah gak ada lagi setelah itu. Maksudnya spesial tuh gimana ya? Apa? Maksudnya apa maksudnya kamu lebih spesial lah dari teman-temanmu yang lain tuh, maksudnya kayak gimana tuh, Kak? Ya mungkin karena spesialnya itu karena lagi PMS sendiri, terus karena lagi itu, terus mungkin peka terhadap hal-hal kayak gituan. Soalnya di PT pun berapa kali aku juga digangguin, cuman ya udah aku biarin aja. Berarti iya kayak gitu. Yang ngikutin tadi tuh pocong tuh? Iya sih kayaknya. Soalnya bukan yang kintik itu. Kalau saya penasaran tuh kayak yang pas baca mantra tuh, itu maksudnya mantranya gimana tuh? Logat-logat Sunda apa gimana? Sunda, ninya logatnya logat Sunda. Oke gengs, jadi ini singkat cerita kisah mistis yang sangat bikin bulu kuduk merinding ya. Sampai yang baru datang di Curug terus ditampakin sebegitu banyaknya penunggu. Mungkin itu hanya sebagian sih, tapi biasanya yang bisa nampak-nampakin itu katanya sih dia cukup kuat ya, karena bisa masuk ke dunianya manusia. Katanya sih gitu. Kalau aneh sih nggak ngerti gitu. Semoga Kak Sinta udah nggak ngalamin yang kayak gitu-gitu lagi lah, diikutin atau ditempelin. Dan terima kasih buat Kak Sinta udah mau menceritakan kisah nggak enaknya ya menurut saya. Tapi ya thanks banget lah. Ya udah, kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, kalian bisa bantu tekan like, subscribe, dan komen. Dan buat kalian yang punya pengalaman kayak Kak Sinta ini, kalian boleh nanti menceritakan di video-video yang akan datang. Kalian bisa DM di Instagram ke Gaps, atau bisa komen aja di bawah, nanti akan gua respon insyaallah.
Dan semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan keberkahan, kemudahan dan segalanya, dan semua untuk saudara-saudara kita di dunia. Semoga, karena ini lagi perang ya, jadi semoga semua didamaikan oleh Tuhan semesta alam. Gua ke Gap, salam undur diri.